Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan example 8.2, di mana setelah mendapatkan nilai H1, H2, H3, dan H4, maka kita bisa menjawab masing-masing pertanyaan. Yang pertama adalah daya turbin, atau yang pertama adalah efisiensi isentropik, di mana daya turbin atau daya siklus sama dengan daya turbin dikurangi daya pompa, yaitu M dot kali H1 min H2 dikurangi H3 dikurangi H4 min H3. Ini adalah daya siklus. Kemudian Q in sama dengan M dot kali H1 min H4. Sehingga efisiensi isentropik atau efisiensi termal kita ketahui adalah daya turbin min daya pompa dibagi dengan Q in. Nah, kenapa kok M dotnya bisa hilang? Karena kita menggunakan balance massa. Massa yang masuk ke dalam boiler pasti sama dengan massa yang masuk ke dalam pompa ataupun turbin, sehingga M dotnya bisa kita hilangkan. Sehingga kita bisa mendapatkan efisiensi termalnya sama dengan 0,314 atau 31,4%. Nah, jika kita bandingkan dengan contoh soal 8.1, maka kita dapati bahwa efisiensi termal di contoh soal 8.2 itu lebih rendah daripada efisiensi termal di 8.1. 8.1 kita dapatkan yaitu sebesar 37%. Di sini kita mendapatkan yaitu 31%. Kenapa kok demikian? Nah, karena daya turbin yang dihasilkan itu pastinya lebih sedikit, lebih rendah. Kemudian Q in yang diberikan itu lebih besar atau mungkin sama. Jadi sehingga didapatkan efisiensi yang lebih rendah dibandingkan contoh soal yang 8.1. Nah, kemudian kita lanjut di laju aliran massanya, di mana M dot adalah daya siklus dibagi dengan H1 min H2 min H4 min H3. Sebenarnya ini adalah daya siklus, ini adalah M dot kali H1 min H2 dikurangi M dot H4 min H3, sehingga M dotnya ini atau ini dipindah ke ruas kiri, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, di sini kita dapati M dotnya adalah 4,449 kali 10 pangkat 5 kg per hour. Dari sini kita bandingkan dengan persama atau contoh soal 8.1 untuk mendapatkan daya yang sama, yaitu 100 MW, M dot yang dibutuhkan itu lebih besar daripada contoh soal 8.1. Ini di 8.1 M dotnya itu sebesar 3,77 kali 10 pangkat 5, dan di sini adalah 4,449 kali 10 pangkat 5. Hal ini dikarenakan itu tadi selisih perbandingan entalpi yang menunjukkan daya turbin itu lebih rendah dibandingkan selisih entalpi yang menunjukkan daya turbin di persamaan titik 8.1. Jadi saya ngomong tadi panjang garis itu adalah kita lihat dari sisi perbandingan entalpinya. Cuman kalau kita ngomong dayanya itu kita perlu melihat M dotnya juga jika kita ingin mendapatkan satuan energi. Karena di dalam menghasilkan daya itu kita bisa memainkan di selisih entalpi ataupun di M dotnya, karena memang untuk daya ini itu dipengaruhi oleh M dot dan nilai entalpinya. Nah, jadi untuk mendapatkan daya 100 MW untuk persamaan contoh soal 8.2 itu dia membutuhkan M dot yang lebih besar, karena memang selisih entalpi untuk daya turbinnya itu lebih sedikit atau lebih kecil.
Nah, kemudian kita masuk ke dalam key in atau panas boiler. Jadi key in adalah M dot kali H1 min H4. Di sini untuk 8.2 dia mendapatkan yaitu 318,2. Ini adalah M dotnya, ini adalah H1, ini adalah H4. Nah, jika kita bandingkan dengan contoh soal 8.1, ini akan lebih besar dibandingkan contoh soal 8.1. Karena di sini dia mendapatkan yaitu cuma 269. Di sini dia mendapatkan 318. Nah, kenapa kok bisa begitu? Padahal harusnya selisihnya ini lebih sedikit di contoh soal 8.2. Nah, di sini dia lebih banyak karena didominasi oleh M dot. M dot yang mengalir untuk mendapatkan nilai daya turbin yang sama 100 MW itu lebih besar contoh soal 8.2. Sehingga efeknya Q yang dibutuhkan itu juga lebih besar karena didominasi oleh M dot. Selain untuk nilai ini H1 untuk contoh soal 8.1 dan 8.2 ini adalah sama. Nah, ini H4-nya tadi kita lihat untuk contoh soal 8.1 dan 8.2 itu lebih besar H4 di 8.2. Jadi selisihnya ini harusnya lebih rendah. Nah, seperti itu. Jadi key in yang masuk lebih besar karena didominasi oleh M dot. Kemudian untuk key out-nya yaitu M dot kali H2 min H3 karena kita sudah mendapatkan nilai H2, H3 dan nilai M dotnya kita tinggal memasukkan sehingga kita dapatkan nilai key out-nya adalah 218,2 MW. Nah, jika kita bandingkan dengan contoh soal 8.1, tentunya dia pasti lebih besar karena M dotnya juga lebih besar. Ini dia mendapatkan di 8.1 cuman 1,9 MW. Di sini didapati yaitu 218 MW. Jadi key out di contoh soal 8.2 itu lebih besar dari key out yang ada di 8.1. Nah, kemudian untuk mass fluid di cooling waternya, karena mass fluid ini dia ada kaitannya dengan key out, jadi masalah kondenser dan cooling water adalah balance energi. Key yang dikeluarkan dari kondenser itu pasti akan sama dengan key yang diserap oleh air. Sehingga untuk delta T yang sama di sisi air pasti dia mempunyai selisih entalpi yang sama. Nah, karena energi panas yang dikeluarkan oleh kondensor lebih besar, maka M dot yang dihasilkan pastinya akan lebih besar dari contoh soal 8.1. Di sini kita tahu ini adalah M dot, kemudian ini adalah H2 min H3. Ini adalah key out yang dikeluarkan oleh kondensor yaitu 218,2. Ini adalah konversi satuannya yang atas. Nah, ini adalah selisih entalpi di sisi cooling waternya. Nah, ini kita dapati selisihnya untuk M dot di contoh soal 8.1 itu cuma 7,3 kali 10 pangkat 6, sedangkan di contoh soal 8.2 yaitu 9,39 kali 10 pangkat 6 kg per hour. Jadi ini diakibatkan oleh panas yang dikeluarkan di kondensor jauh lebih besar daripada contoh soal 8.1. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.